down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizan Nurul Haliza dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan NIM 5200512019. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Syarif Khalili, SPG MPDI. Kemudian pada video kali ini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan apa esensi pemikiran Muhammad Arkaun mengenai kritik nalar Arab dan juga kritik nalar Islam. Kemudian yang kedua yaitu apa esensi pemikiran Abed Al-Jabiri mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu esensi pemikiran Muhammad Arkaun mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Muhammad Arkaun adalah seorang sarjana Islam dan pemikir kontemporer terkemuka, memiliki pemikiran yang sangat relevan dalam menganalisis dan mengkritik nalar Arab dan nalar Islam. Pemikirannya berfokus pada perubahan budaya dan konteks sosial dalam pemahaman agama. Kemudian esensi pemikiran Arkaun dapat diuraikan yaitu dari 5. Yang pertama, kritis terhadap tradisi. Yang kedua, pluralitas dan pembaruan. Yang ketiga, kritis terhadap nalar Arab dan nalar Islam. Yang keempat, yaitu pendidikan dan pembebasan. Yang kelima, yaitu dialog antar budaya. Yang pertama, yaitu kritik terhadap tradisi. Pemikiran Arkaun menekankan pentingnya kritis terhadap tradisi dan warisan intelektual dengan mempertanyakan interpretasi yang kaku dan dogmatis. Ia mengajak untuk merefleksikan kembali dan menguji argumentasi dan pemahaman yang dibangun sepanjang sejarah. Kemudian yang kedua yaitu pluralitas dan pembaruan. Arkaun menekankan perlunya pengakuan terhadap pluralitas dan perbedaan dalam pemikiran Islam. Ia mempertanyakan monopoli pemahaman dan mengajak untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru yang sesuai dengan konteks zaman dan tantangan sosial yang ada. Kemudian yaitu yang ketiga, kritik terhadap nalar Arab dan nalar Islam. Arkaun melihat ketertarikan antara nalar Arab dan nalar Islam yang cenderung menghambat perkembangan intelektual di dunia Islam. Ia menyoroti perlunya meremajakan nalar Arab dan nalar Islam dengan memperkenalkan metode ilmiah dan rasio kritis dalam memahami agama. Yang keempat yaitu pendidikan dan pembebasan. Arkaun percaya bahwa pendidikan yang kritis dan transformatif merupakan kunci untuk kebebasan intelektual yang sosial. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang membantu individu untuk berpikir secara mandiri, mengajak berdialog, dan membangun pemahaman yang inklusif. Yang kelima yaitu dialog antar budaya. Arkaun mendorong dialog dan saling memahami antara budaya-budaya yang berbeda. Ia melihat dialog sebagai sarana untuk menghormati perbedaan, membangun pemahaman bersama, dan merangkul pluralisme sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Kemudian dari kelima, pemikiran Arkaun tadi mencerminkan upaya mengembangkan kritisisme dan pembaruan dalam pemahaman agama, serta menawarkan pandangan yang terbuka bagi perkembangan Islam di tengah perubahan zaman. Yang kedua yaitu esensi pemikiran Abed Al-Jabiri mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Abed Al-Jabiri adalah seorang intelektual dan pemikir Arab, juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam menganalisis dan mengkritik nalar Arab dan nalar Islam. Pemikirannya mencoba untuk memahami sumber-sumber pemikiran yang dihasilkan oleh tradisi Islam Arab. Kemudian ada 5 esensi pemikiran Abed Al-Jabiri mengenai kritik nalar Arab dan kritik nalar Islam, yaitu yang pertama, kritik terhadap tradisi. Yang kedua, kontekstualitas. Yang ketiga, kritik terhadap otoritas. Yang keempat, pengembalian ke sumber-sumber. Yang kelima, yaitu pembaruan pendidikan. Yang pertama, yaitu kritis terhadap tradisi. Al-Jabiri mengusulkan kritik yang tajam terhadap ketidakmampuan tradisi Islam Arab dalam menghasilkan gagasan baru yang relevan. Ia menyoroti masalah stagnansi intelektual dan kecenderungan
konservatisme dalam pemikiran Arab Islam yang telah menghambat perkembangan dan adaptasi dengan zaman. Yang kedua yaitu kontekstualitas. Al-Jabiri menekankan perlunya memahami pemikiran Islam Arab dalam konteks historis dan sosial yang lebih luas. Ia mempertanyakan relevansi langsung dari interpretasi dan norma atau nilai yang berasal dari masa lalu dan mendesak untuk menginterpretasikannya kembali dengan pemahaman yang dikontekstualitaskan dengan sesuai zaman. Yang ketiga yaitu kritis terhadap otoritas. Al-Jabiri mengajak individu untuk berani mempertanyakan otoritas dan kebenaran yang diklaim oleh pemikiran tradisional. Ia menekankan pentingnya merumuskan ulang pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap dogma dan norma-norma yang ada dalam rangka membuka ruang bagi pemikiran yang lebih bebas dan inovatif. Yang keempat yaitu pengembalian ke sumber-sumber. Abid Al-Jabiri mengajak para intelektual Islam Arab untuk kembali ke sumber-sumber tradisi Arab seperti Al-Quran dan hadis dalam rangka menemukan kembali esensi yang otentik dan merumuskan kembali pesan-pesan universal yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kelima yaitu pembaruan pendidikan. Abid Al-Jabiri mendesak pentingnya pembaruan pendidikan dalam menghasilkan generasi baru pemikir yang kritis dan kreatif. Ia percaya bahwa melalui pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis, individu dapat memahami dan mengatasi tantangan-tantangan di masa depan atau tantangan-tantangan zaman. Demikian pemikiran Abid Al-Jabiri memberikan panggilan untuk mengkritik paradigma pemikiran yang dominan, menggali kembali sumber-sumber pemikiran yang tak terbatas dalam warisan intelektual Islam, serta memulai proses pembaruan dan revitalisasi di dunia pemikiran Arab dan Islam. Sekian dari saya informasi tadi mengenai esensi pemikiran Muhammad Arkoun mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam, dan juga esensi pemikiran Abid Al-Jabiri mengenai kritik nalar Arab dan juga kritik nalar Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang ketepatan atas informasi yang saya sampaikan atau jawaban yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.